Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firya Fahria dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Marketing Komunikasi. Hari ini saya akan mewawancarai kerabat saya yang kebetulan banget dia ini sangat mencintai kuliner gitu, terutama apalagi kuliner yang ada di Indonesia. Jadi kebetulan banget ini pas banget dengan tema dan judul yang saya berikan gitu. Jadi saya akan mewawancari teman saya ini sesuai dengan judul dan tema saya. Yang saya buat itu adalah implementasi bela negara dalam bidang kuliner di Indonesia. Jadi langsung saja kita wawancarai kerabat saya. Oke, hari ini malam ini saya sudah bersama kerabat saya yang bernama Alin Andera. Dia akan membantu saya untuk menjawab semua pertanyaan dari wawancara saya ini. Selamat malam. Malam. Oke, langsung aja ya. Menurut kamu nih, bela negara itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, bela negara itu kan tekad, sikap, perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negaranya sendiri. Tuh. Oh, oke. Oke, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kan Indonesia itu kan luas banget ya, pasti banyak banget makanan Indonesianya yang menjadi kuliner jadi khas dari setiap daerahnya masing-masing. Jadi menurut kamu nih, apa aja sih yang kamu ketahui tentang kuliner yang ada di Indonesia? Ya, jadi Indonesia itu kan terkenal dengan rempah-rempah yang beragam dan banyak pulaunya juga kan. Nah, jadi kuliner di Indonesia itu juga banyak beragam dengan rempah-rempah juga yang khas dan juga berbeda. Oh, oke. Yang ketiga, eh, sekarang kita masuk ke sesuai dengan topik dan tema, judul dan tema yang saya perbuat ini. Jadi menurut kamu nih, menurut Anda itu bela bela negara di dalam bidang kuliner itu seperti apa? eh dengan hal kecil seperti kayak tetap selalu mengkonsumsi makanan khas Indonesia itu juga sudah merupakan contoh dari bela negara itu sendiri. Oh, jadi kita harus tetap makan khas dari Indonesia ya. Ya. Oke, selanjutnya kan teknologi ini kan sudah semakin kesini kan semakin berkembang ya sesuai dengan zamannya gitu. Jadi menurut kamu nih gimana sih keadaan atau kondisi kuliner di Indonesia itu dengan berkembangnya teknologi yang sudah ada di Indonesia itu kayak gimana? Dengan zaman yang semakin maju dan juga teknologi yang semakin berkembang, itu pasti Indonesia juga bakal ngikutin gitu. Mereka juga menggunakan teknologi untuk membantu dalam proses pembuatan makanan tersebut. Tapi masih ada juga nih yang masih menggunakan cara tradisional buat memproduksi makanan tersebut gitu. Jadi nggak sama rata semua produsen menggunakan teknologi untuk proses pembuatan. Oke, berarti kan kalau menurut saya nih ya, kalau pembuatannya masih alami itu kan berarti cita rasanya masih sama gitu ya, Iya, masih enak iya. gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi yang selanjutnya itu karena lagi pandemi seperti ini nih kan, banyak yang toko yang pada tutup, banyak yang gulung tikar dan segala macam gitu. Jadi kalau misalkan kamu sebagai pengusaha gitu ya, yang punya makanan segala macam, upayanya itu gimana sih untuk mempertahankan usaha kamu tersebut dalam pandemi ini? Salah satunya ya itu memanfaatkan sosial media gitu kan. Dengan ide-ide yang kreatif bisa kita salurkan melalui sosial media untuk promosi usaha kita untuk bisa lebih maju gitu atau menstabilkan kayak promosi terus mengumpulkan segala testimoni biar semua orang tuh tertarik gitu, penasaran melihatnya kayak gitu sih. Paling ditambahnya dengan mempertahankan cita rasa yang udah kamu buat selama ini kali ya. Jadi dengan memanfaatkan perkembangan zaman ini yang teknologi di Indonesia itu harus dimanfaatkan dengan baik. Oke, karena tadi 5 pertanyaan sudah dijawab, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir saya gitu.
kan di Indonesia, mungkin bukan di Indonesia, mungkin di seluruh dunia jelek ya, sudah pasti ada yang namanya makanan junk food gitu kan. Nah, menurut kamu nih, tanggapan kamu mengenai makanan junk food yang ada di Indonesia itu seperti apa sih? Apakah baik untuk dikonsumsi secara terus-menerus, atau apa kita harus memberi batasan untuk mengonsumsi junk food tersebut? Junk food itu kan sekarang di mana-mana udah ada gitu ya, udah Iya, mendunia gitu. Nah, betul. di Indonesia bahkan juga udah ada junk food kan banyak. Nah, jujur junk food itu emang rata-rata rasanya enak kan, dan Iya, semua orang itu betul. suka gitu sama junk food. Tapi secara kita nggak sadar, mengkonsumsi junk food terlalu berlebihan itu Gak benar-benar baik. gak baik buat kesehatan tubuh. Soalnya bisa beresiko penyakit jantung gitu. Secara tidak langsung junk food itu menambah lemak dalam tubuh, dapat menurunkan kolesterol baik HDL, serta meningkatkan tekanan darah dan juga kolesterol jahat LDL. Nah, itu yang menyebabkan junk food itu beresiko penyakit jantung. Oh, jadi pengonsumsi junk food secara berlebihan itu juga tidak baik ya. Ya, Apalagi untuk yang orang diet itu nggak boleh, maksudnya boleh tapi tidak boleh terlalu banyak, harus ya. dikurangin sedikit. Karena semuanya sudah dijawab dengan baik, sekiranya saya cukup dengan jawabannya. Semoga yang lainnya juga merasa puas, merasa cukup gitu. Jadi terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.